Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun terlebih dahulu marilah kita membaca doa untuk memulai pembelajaran. Silahkan ketua kelas pimpin bacaan doanya. Lomba duduk rapi. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan Mars PPK. 1, 2, 3. Gerakan nasional membangun karakter generasi gemilang, menuju bangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu akan mengabsen anak-anak ibu satu persatu. Pertama, Afnoni Humairah, Ali Hasan Abdurrahman, Hadir, Bu. Anggun Marcella, Arjuna Raditya Ilyas, Khairul Azam Muhammad Rizki. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan hari ini, ibu akan menanyakan kembali materi yang sudah anak-anak ibu pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Muatan bahasa Indonesia tentang peta pikiran. Iya, bagus ya, berarti anak-anak ibu masih ingat. Baik, dalam peta pikiran itu ada melibatkan banyak kata tanya. Siapa yang masih ingat kata tanya apa saja yang digunakan dalam membuat peta pikiran? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Oke, bagus sekali ya anak-anak ibu. Berarti anak-anak ibu telah menguasai dan memahami materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan masuk pada muatan IPA yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tumbuhan, kemudian di mana mereka hidup dan cara beradaptasinya. Nah, silahkan anak-anak ibu lihat pada gambar di depan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, anak-anak ibu harus mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak ibu mengamati tumbuhan dan habitatnya, anak-anak ibu mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Adaptasi adalah Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. oke, good ya, bagus sekali. Nah, ada tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air, itu disebut xerofit. Contohnya adalah cocor bebek dan kaktus. Kedua tumbuhan ini anak-anak ibu tentu sudah pernah melihat. Tetapi barangkali di antara anak-anak ibu ada yang belum mengetahui yang disebut dengan ocor bebek itu yang seperti apa. Baik, ibu akan memperlihatkan jenis tumbuhan ocor bebek. Coba perhatikan anak-anak ibu, tumbuhan yang ibu pegang ini apakah ada kemiripan dengan gambar tampak di depan ini? Ada.
Jadi tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan. Nah, cocor bobek ini biasanya dia hidup di lingkungan sedikit air, disebut dengan xerofit. Nah, setelah itu anak-anak ibu juga akan mengetahui bahwa adaptasi tumbuhan itu ternyata ada yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Iya, disebut dengan halofit. Ini dia contohnya. Di daerah tempat kita tinggal, tumbuhan ini sangat tidak asing. Kalau anak-anak ibu bermain di pantai atau di daerah pesisir, maka anak-anak ibu akan menjumpai tumbuhan ini. Ada tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Maksudnya di sini adalah dia lebih banyak menggunakan air sebagai media hidupnya. Disebut dengan hidrofit. Oke, anak-anak ibu, yang di depan ini ada yang tahu apa nama tumbuhannya? Teratai. Bagus ya. Yang di bawah ini disebut dengan. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Ada yang disebut dengan begonia. Begonia adalah contoh tumbuhannya seperti ini. Lalu ada juga yang disebut dengan tumbuhan paku. Nah, kedua tumbuhan ini, begonia dan tumbuhan paku, disebut dengan hidrofit. Kalau tumbuhan paku ini tentu tidak asing bagi anak-anak ibu ya. Contoh tumbuhan paku, ibu akan bawa tumbuhannya supaya anak-anak ibu lebih mengenal tumbuhan paku yang sebenarnya. Tumbuhan yang ibu bawa ini apakah sama dengan yang ada di depan layar? Tumbuhan ini tadi disebut dengan tumbuhan paku. Kita sebenarnya sudah mengkonsumsi makanan atau jenis sayuran dari tumbuhan paku. Ada yang ingat? Pakis ya anak-anak ibu. Pakis ini biasa kita makan sebagai sayuran ya. Itu juga termasuk bagian dari jenis tumbuhan paku. Materi muatan IPA kita hari ini sudah selesai. Untuk itu, ibu perlu mengetahui seberapa jauh kemampuan anak-anak ibu memahami materi yang telah ibu berikan pada kesempatan kali ini. Ibu akan minta 2 contoh lagi, yaitu tumbuhan hidrofit. Untuk itu, ibu minta Ananda Afnoni silakan jawab. Eceng gondok dan teratai. Nah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Harapan ibu, apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini, anak-anak ibu bisa mengulang kembali di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.